Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Rahmawati, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang KD 3.14, yaitu menganalisis sweet. Dari yang akan dibahas, pertama-tama ada pengertian, bahan-bahan, alat pembuatan, metode pembuatan, resep, cara membuat sweetbread, jenis-jenis, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pengertian sweetbread. Sweetbread atau roti manis adalah roti yang memiliki cita rasa manis dan teksturnya empuk. Isi dan bentuknya sangat bervariasi. Selain rasanya yang manis, roti manis dibuat dengan berbagai macam bentuk yang menarik, sehingga masyarakat banyak yang menyukainya. Kedua, ada bahan untuk membuat sweetbread. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan biasanya tepung terigu yang memiliki protein tinggi karena lebih banyak mengandung gluten. Gluten adalah asam amino yang membentuk rongga tak beraturan atau semacam serat kasar. Dan merupakan bagian dari protein yang terkandung dalam pati. Gluten bersifat kedap udara sehingga terigu yang mengandung lebih banyak gluten memiliki kemampuan mengikat udara lebih banyak. Yang kedua ada gula. Fungsi gula dalam pembuatan roti adalah sebagai makanan yeast dalam proses fermentasi adonan, sehingga dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya fermentasi karena adanya gula. Gula yang tersisa di dalam roti akan memberikan warna kecoklatan pada kulit roti dan memberikan rasa manis pada roti. Ada ragi atau yeast berfungsi sebagai pengembang adonan dengan menghasilkan gas CO2 dan memperlunak gluten dengan asam yang dihasilkan, serta memberi rasa dan aroma pada roti. Selanjutnya ada bread improver. Bread improver adalah bahan tambahan yang membantu mempercepat proses pengembangan adonan roti dengan memproduksi gas dan meningkatkan kekuatan gluten dalam menahan proses pengembangan roti tersebut. Bread improver hadir dalam bentuk bubuk yang mengandung ascorbic acid dan tepung soya. Fungsi bread improver ada 3. Yang pertama yaitu membantu yeast dalam hal produksi gas sehingga menjadi lebih mengembang. Yang kedua, membantu gluten menahan kerangka roti yang mengembang. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas roti baik dari segi volume maupun tekstur. Dan ada susu. Susu di dalam adonan roti sebagai cairan yang mengandung air dan lemak juga memberikan cita rasa gurih dan membuat tekstur roti lebih lembut. Lalu ada garam. Peran garam dalam adonan adalah menstabilkan gluten dan memungkinkan toleransi yang lebih baik pada proses fermentasi. Yang terakhir yaitu air. Air merupakan bahan yang paling murah yang digunakan di dalam adonan roti. Air sangat penting dalam pembuatan roti, terutama dalam pembentukan gluten. Air yang digunakan adalah air yang ber-pH normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sweetbread. Yang pertama itu untuk alat persiapannya yang dibutuhkan ialah measuring glass, timbangan, strainer, dan kemudian untuk alat pengolahannya yang diperlukan ialah ada cutter dog, loyang datar, pastry brush, mixer dog, dan yang terakhir oven. Dan untuk alat penyajiannya yang diperlukan ialah prover. Dan selanjutnya ada metode pembuatan sweetbread, yaitu yang pertama ada metode spong and dog. Spong and dog ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu pengadukan spong atau biang yang terdiri dari terigu protein tinggi sebesar 60% dari total tepung, kemudian air dingin sebanyak 60% dari total tepung, dan yeast instan sebanyak 1% dari seluruh total tepung. Kemudian semua bahan itu dicampur, diaduk secara merata, dan didiamkan selama 1-6 jam. Yang kedua itu pengadukan dog. Pengadukan dog ini terdiri dari terigu protein tinggi sebanyak 40% dari total tepung, air dingin sebanyak 60% dari total tepung dikurangin air di adonan spong tadi.
Kemudian garam sebanyak 2% dari total tepung, gula pasir sebanyak 8-20% dari total tepung, susu bubuk sebanyak 2% dari total tepung, dan lemak sebanyak 5-10% dari total tepung. Kemudian yang ketiga, aduk adonan spong endog secara kalis. Yang keempat, lalu timbang sesuai dengan loyang yang digunakan dan didiamkan selama 10 menit, lalu di-roll dan ditaruh di loyang. Yang terakhir, didiamkan sampai mengembang lalu dipanggang. Yang kedua, ada sistem strike dough atau sistem langsung. Terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama, semua bahan diaduk sekaligus sampai adonan kalis, dan yang kedua, fermentasi adonan 1,5 jam sampai 3 jam. Terus yang terakhir itu ada sistem no time dough atau sistem cepat. Yang pertama itu semua bahan diaduk sekaligus, lalu adonan dihaluskan menggunakan alat dough breaker, yaitu alat yang menyerupai penggilingan mie yang menghasilkan adonan lebih cepat halus. Yang kedua, adonan roti ini menggunakan bread infuser khusus untuk adonan dough break. Ketiga, adonan roti tidak boleh terlalu lembek. Terus yang keempat, penambahan jumlah yeast dari standar normal. Yang kelima, fermentasi adonan 30-60 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nur Azizah akan menjelaskan tentang resep membuat sweetbread beserta cara membuatnya. Bahan-bahan untuk membuat sweetbread: yang pertama ada 1 kg tepung terigu cakra kembar, 30 gram ragi instan, 150 gram gula pasir, 50 gram tepung unipan atau baker bonus, 10 gram bread improver, 100 gram mentega, 5 butir kuning telur, 10 gram garam, dan 600 ml susu cair. Cara membuatnya: yang pertama, campurkan tepung terigu yang sudah diayak beserta yeast, gula pasir, tepung unipan, bread improver, kuning telur, dan susu cair ke dalam bowl. Lalu campur semua bahan menggunakan mixer yang berbentuk spiral hingga tercampur rata. Setelah itu kita masukkan mentega dan juga garam dan kita mixer kembali hingga adonan kalis atau sudah membentuk membran tipis jika kita tarik adonannya. Setelah itu kita bagi adonan dengan ukuran yang kita mau dan kita molding atau kita bulat-bulatkan adonannya. Setelah dibulatkan, kita bisa dibentuk dan diisi dengan sesuai selera. Setelah itu kita diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita bisa olesi permukaan rotinya menggunakan egg wash dan juga bisa digarnish jika kalian mau. Setelah itu lalu kita panggang di oven api 180 derajat atas bawah selama 15-20 menit. Setelah itu roti siap disajikan, dan perlu diingat jika roti sudah matang agar cepat langsung pindahkan roti ke dalam wadah dan jangan terlalu lama dia di dalam loyangnya karena rotinya bisa lembab dan bisa berjamur. Terima kasih. Setelah ini ada video bagaimana cara membuat sweetbread. Selamat menonton. Roti sudah menjadi salah satu makanan pokok di masyarakat. Banyak kreasi roti baru nan unik berjajar rapi di etalase bakery shop. Namun pada dasarnya kunci utamanya adalah membuat dasar adonan roti yang empuk dan mengembang sempurna. Banyak faktor penyebab gagal dalam pembuatan roti. Selain resep yang bagus, teknik dalam pembuatan adonan roti juga memegang peranan utama. Hari ini Sima mengajak kalian semua membuat dasar adonan roti yang nantinya bisa dikreasikan to the next level.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amiroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sweetbread. Yang pertama itu ada bagel. Bagel adalah roti khas dari Eropa Timur, khususnya Polandia, yang memiliki bentuk bulat seperti donat, namun dalamnya lebih padat. Bagel ini biasanya disajikan pada saat breakfast atau makan pagi dan diolesi oleh cream cheese. Pada adonan bagel itu sendiri biasanya ditambahkan dengan kismis, blueberry, bawang, atau biji-bijian. Yang kedua ada bialy. Bialy adalah roti yang berasal dari Eropa Timur juga, sama seperti bagel. Bentuknya bulat, namun memiliki kawah atau lubang di bagian atasnya, dan biasanya diisi dengan irisan bawang bombay. Yang ketiga ada bolilo atau pan blanco. Ini adalah roti yang berasal dari daerah Meksiko yang memiliki kulit yang keras dan biasanya dipergunakan sebagai dasar dari sandwich. 4 ada breadstick atau grissini atau Italian breadstick. Ini adalah roti renyah yang banyak disajikan di restoran Italia sebagai snack pembuka untuk tamu yang datang agar mereka tidak bosan dan juga tidak kekenyangan pada saat menunggu hidangan yang mereka pesan. Roti ini selain disajikan polos, juga bisa disajikan dengan berbagai aneka rasa seperti wijen, bawang, atau rempah-rempah. Yang kelima ada brioche. Brioche adalah roti dengan tekstur yang empuk dan rasa yang sedikit manis. Roti ini dibuat dari telur, mentega, ragi, tepung, dan terkadang ditambahkan juga buah kering atau kacang-kacangan. Yang keenam ada roti Prancis atau baguette. Ini adalah roti tradisional Prancis yang memiliki kulit yang keras, berwarna coklat, dan bagian dalamnya banyak terdapat lubang-lubang. Baguette ini adalah roti standar Prancis dengan panjang sekitar setengah meter. Biasanya disajikan dengan sup atau dipanggang lalu diberi aneka macam topping sesuai dengan selera. Berikutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pembuatan sweetbread. Yang pertama, pemilihan tepung. Ini unsur yang paling penting untuk menghasilkan roti yang mengembang sempurna. Pemilihan tepung harus dipilih dari tepung yang proteinnya tinggi, sebab gluten yang tinggi diperlukan untuk membuat roti mengembang dan bertekstur lembut. Yang kedua, ada persiapan bahan. Dalam mempersiapkan bahan, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah meletakkan garam dan ragi secara bersamaan, sebab garam bersifat osmosis dan sementara ragi merupakan makhluk hidup. Jika keduanya diletakkan bersamaan, maka garam akan mematikan ragi atau mengurangi efektivitasnya, sehingga roti tidak akan mengembang dengan sempurna. Yang ketiga, pengadukan yang tepat. Pengadukan bahan juga kerap luput saat pembuatan roti. Pengadukan yang tepat dibutuhkan untuk menghasilkan roti yang bagus. Bahan roti harus diaduk hingga kalis. Cirinya, bahan akan terlihat mengkilat jika ditarik membentuk membran tipis dan adonan menyatu sempurna. Yang keempat, pengembangan adonan. Untuk pengembangan adonan harus juga menjadi perhatian. Seringkali adonan dikembangkan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Ini tidak baik karena akan berakibat adonan menjadi terlalu mengembang, sebab mereka akan mengembang saat dipanggang namun akan segera kempis saat dingin. Waktu terbaik pengembangan adonan adalah antara 90 hingga 120 menit. Gunakan air hangat saat pengadukan adonan dan tutup baskom atau tutup bowl yang digunakan dengan kain lembab saat menunggu proses pengembangan adonan. Yang kelima, pemanggangan. Pemanggangan dapat dilakukan dengan oven tradisional ataupun modern. Namun yang perlu diperhatikan adalah saat menggunakan oven tradisional atau oven kaleng yang dimasak di atas kompor, jangan terlalu sering membuka tutupnya, sebab itu akan membuat oven panasnya itu tidak stabil.
Kemudian setelah roti berwarna golden brown atau coklat keemasan, segera diangkat dan sesegera mungkin mengeluarkannya dari loyang yang panas itu, sebab jika dibiarkan terlalu lama, roti akan berkeringat dan mudah berjamur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Untuk sumbernya sudah tercantum di atas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.